Dalam hal ini, pengalaman Prabowo lebih bagus ketimbang Anies Baswedan. Walaupun Anies dulu berkantor di Jakarta, tapi malah mengambil jarak yang terkesannya bermusuhan dengan pemerintah pusat. Selamat. Saya lagi capek habis olahraga. Jadi semakin semangat karena dengar ada yang senyum-senyum dipuji-puji Presiden Jokowi. Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo. Lahir di Jakarta 17 Oktober 1951, adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Dia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung di dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 sampai 2024. Nah, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa pernah maju sebagai calon presiden ke-7 dalam pemilihan umum 2014. Namun diungguli oleh pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Dia pun akhirnya mencalonkan diri lagi di 2019 ya kan, bersama Sandiaga Uno. Nah, kemudian pada rapat Rapimnas Partai Gerindra tanggal 13 Agustus 2022 kemarin di Sentul, Prabowo menerima pencalonan partainya untuk menjadikan dirinya sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Waduh. Ada yang menarik nih dari berita Prabowo beberapa hari belakangan ini, yaitu tentang apa yang dikatakan Pak Jokowi terkait Prabowo dalam sambutan acara di ulang tahun ke-8 Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat. Ini tuh sebenarnya beneran dukungan atau malah sindiran ya? Mari kita bahas. Pemilihan umum tahun 2024 masih sekitar 1,5 tahun lagi. Tetapi partai politik serta elit-elitnya sudah pada siap-siap menyambut dengan berbagai manuver, ya kan? Partai politik ini sekarang lagi sibuk mencari mitra koalisi supaya bisa apa? Bisa mengusung pasangan capres dan cawapresnya sendiri. Pemilihan capres ini tentu harus matang, ya kan? Supaya apa ya? Kemenangan mereka bisa diraih nantinya. Nah, apa yang terlintas di benak kalian nih kalau mendengar pernyataan Jokowi yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai dukungan, tapi juga bisa dianggap sebagai sindiran pada siapa? Prabowo Subianto. Nah, Jokowi pada saat itu dengan gaya khasnya mengatakan gini, 2 kali di Pilpres juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Itu kata Jokowi. Tapi bagi saya nih nggak ada yang spesial dari pernyataan Jokowi tadi. Biasa aja. Diucapkan dengan gaya khasnya seorang Jokowi yang suka bercanda, berkelakar, humor pada orang yang dikenalnya dengan baik. Nah, kata mendukung kan bisa dianggap sebagai bentuk dorongan dari seorang teman, atau juga sekaligus rival politik. Rival politik dalam 2 Pilpres terakhir. Itu aja kok menurut saya. Masa gini, Jokowi masa harus bilang, jangan maju Pak Prabowo, nanti kalah lagi, putus asa lagi. Apalagi belum ada kejelasan nih soal sosok ibu negara. Nanti kalau menang gimana? Kalau menang loh, kan nggak mungkin Pak Jokowi akan bercanda kayak gitu. Karena beliau itu ya nggak pernah terlihat
mempermalukan siapapun di depan umum. Apalagi Pak Prabowo ini sekarang berposisi sebagai Menhan yang bisa dibilang orangnya Jokowi dalam kabinet sekarang. Tetapi Jokowi juga tentu paham bahwa Prabowo ini suka kalau dipuji-puji dan gampang GR mungkin ya kalau ada yang nyanjung-nyanjung dirinya. Ya kondisi yang dulu membuat keyakinan Prabowo melambung sangat tinggi ya kan, sampai muncul kegiatan main presiden-presidenan hingga ada bercandaan siap presiden sebagai reaksi masyarakat atas sikap Prabowo yang kayaknya dulu sempat lupa diri. Ya kan? Tapi mungkin saat ini Pak Prabowo ini udah mulai berubah, terutama sejak dia bisa melihat langsung bagaimana negara ini harus dipimpin dengan benar demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan segelintir orang yang berpengaruh di negeri ini. Nah, dalam hal ini pengalaman Prabowo lebih bagus ketimbang Anies Baswedan. Walaupun Anies dulu berkantor di Jakarta, tapi malah mengambil jarak yang terkesannya bermusuhan dengan pemerintah pusat. Terkesan seperti itu. Anies seenggaknya tuh nyaris nggak pernah terlihat, nggak pernah melihat Jokowi kerja memimpin dan mengatur negeri secara langsung. Juga bagaimana rakyat begitu mencintai Jokowi. Ke setiap kali kunjungan ke daerah-daerah, ke kota-kota itu selalu dikerubungi. Ya meskipun begitu ucapan Jokowi bagi saya balik lagi itu bukan pertanda bahwa Jokowi ini udah menunjuk langsung Pak Prabowo, enggak seperti itu. Meskinya kita sudah bisa membaca bahwa arah Jokowi ini cenderung ke sosok yang lebih nasionalis. Bukan yang pernah disebut-sebut sebagai bapak politik identitas yang kini ya coba-coba bertingkah supaya dianggap nasionalis. Nah, melihat beberapa hasil survei yang menyebutkan bahwa ada 3 besar nih kandidat capres. Ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, ada juga Anies Baswedan yang ketiga. Mereka ini stabil, punya elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Prabowo juga dinilai punya modal politik yang cukup besar menuju Pilpres. Modal politik ini bisa cukup diandalkan untuk meraih kekuasaan di tahun politik 2024 nanti. Nah, ada beberapa hal yang menarik ya yang bisa kita ulas dalam kancah karir politiknya Prabowo. Ya, seperti Prabowo itu udah bisa dibilang punya elektabilitas yang tinggi dan sangat membadai untuk maju sebagai calon presiden. Ya, betul. Ya kan, walaupun dalam beberapa survei masih juga di bawah Pak Ganjar Pranowo. Kemudian elektabilitas yang tinggi, ya itu nggak semua orang bisa sembarangan dapetin. Nah, di koalisi Indonesia Bersatu, nggak ada tokoh yang punya elektabilitas tinggi, ya kan? Bisa dibilang ada Airlangga sebagai ketum Partai Golkar yang juga merupakan tokoh dengan elektabilitas yang tinggi di internal KIB. Tetapi dia secara umum elektabilitasnya itu masih terlalu kecil untuk dijadikan seorang capres. Kemudian Prabowo ini juga dekat dengan Jokowi. Walaupun menurut saya Pak Ganjar Pranowo lebih sering tampil dan tertangkap kamera berada dengan dekat dengan Jokowi. Tapi setelah Prabowo memutuskan masuk kabinet Jokowi, Prabowo memang terlihat semakin dekat. Dalam beberapa kesempatan bisa terlihat, bisa kita saksikan sering bersama-sama dengan Presiden Jokowi. Walaupun saya tetap bilang Ganjar tentu lebih dekat dengan Jokowi. Kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi akan membuat citra bahwa Prabowo akan melanjutkan program-program pemerintahan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Nah, masyarakat cenderung menginginkan suksesor Jokowi merupakan seorang yang mau dan mampu meneruskan karakter kepemimpinan Jokowi. Karena apa? Ya, udah jelas terlihat ada kemajuan, bos. Kemudian, Prabowo ini juga merupakan
ya kita tahu sebagai ketum Partai Gerindra. Partai besar setelah PDI Perjuangan. Sedangkan Anies Baswedan itu bukan kader partai. Posisi ini sangat menguntungkan karena Prabowo mudah untuk maju sebagai capres. Berbeda dengan Anies harus bisa mencari dan harus bisa didukung oleh pihak lain untuk bisa maju sebagai capres. Nah, Prabowo memiliki pengalaman lebih daripada Anies. Prabowo ini sudah mengikuti pemilihan presiden sebanyak 3 kali. 1 kali sebagai cawapres, 2 kali dia sebagai capres. Tapi kekurangannya gini, publik nih mungkin merasa bosan dengan sosok Prabowo yang ikut pilpres mulu. Masyarakat cenderung pengen gitu punya pemimpin yang lebih segar, lebih muda. Nah, hal-hal kayak gini nih harus bisa ditanggulangi oleh Prabowo dan timnya. Supaya apa? Masyarakat nih melirik nggak bosen dengan sosok Prabowo. Harapan saya, Prabowo ini udah mulai disenangkan hatinya. Kelak nggak usahlah memaksakan diri sebagai capres. Mungkin udah saatnya memikirkan untuk menjadi seorang negarawan sejati dengan menikmati hari-hari tua bersama keluarga. Dan untuk para pendukung Prabowo, balik lagi nih ya saya ya, jangan sampai kegeeran. Pikirkan baik-baik apakah ini dukungan atau malah sindiran. Silakan ditafsirkan masing-masing ya. Asal jangan nanti main presiden-presidenan lagi, ya kan? Salim-saliman lagi, siap-siapan lagi. Aduh. Oke lah. Kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja, dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik tuh ya kayak gini.